Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita bisa bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan, dan juga Allah menyampaikan kita di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang tentu saja sebagai hamba Allah yang beriman, pasti kita akan semakin tergiur dengan balasan yang dijanjikan di 10 hari terakhir, itu adanya malam Al-Qadar ya, atau Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, saya tadi izin terlambat karena mohon maaf tadinya tidak akan menyiapkan slide ya. Kondisi tadi tidak memungkinkan gitu ya. Pokoknya bertemu aja dulu ya, bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Ya, namun ternyata tadi ada kesempatan untuk bisa ngulik-ngulik sebentar dan mencatat beberapa poin gitu ya. Ya, jadi tadi agak terlambat untuk menyiapkan itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara apapun ya, tema apapun, maka bisa kita di zaman sekarang bisa kita cari ya sumber-sumber materi yang ingin kita bahas ya. Topiknya apa, kita bisa googling, kita bisa searching gitu ya. Bisa banyak sekali ya resourcesnya ya, bahan-bahannya ya. Namun di atas itu semua Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya ya, bahwa Al-Quran Allahu nazzala ahsanal hadis ya, kitaban mutasyabihan. Ini baru mukadimah, belum saya cantumkan ya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran yang disebut sebagai ahsanal hadis ya. Ahsanal hadis ini berarti perkataan yang terbaik. Ahsanal hadis ya. Ahsanu amala, amal yang terbaik ya. Ahsanal hadis ini perkataan yang terbaik. Menjadi muskilah, menjadi masalah ketika hidup kita ini belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai ahsanal hadis ya. Ketertarikan kita ya kepada selain Al-Quran ya. Apakah hari ini dengan quote-quote ya, quote-nya, ini menarik gitu, jadiin aja status gitu ya. Nah ini saya kira sesuatu yang harus kita evaluasi bersama ya dengan eh, Al-Quran yang Allah sebutkan di Az-Zumar tadi ya, surat Az-Zumar ayat 23 ya, sebagai ahsanal hadis ya, sebaik-baik perkataan ya. Jadi tidak hanya eh, sebaik-baik perkataan dalam artian ketika kita membacanya, mendengarkannya terasa ada kenikmatan ya. Maka di luar itu juga, di atas itu kita harus menjadikan ahsanal hadis ini dalam artian ya semua yang kita jalani, kita alami itu harus berpedoman kepada ahsanal hadis ini gitu. Ya, topnya ya yang paling tingginya adalah Al-Qur'an gitu. Memang di surat lain, di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9 ya, Allah sebutkan di sana inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ya. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini ya, inna hadzal qur'an yahdi, memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, jalan yang lebih lurus. Nah, ini lebih lurus gitu. Artinya memang ada selain Al-Qur'an yang bisa yahdi, selain Al-Quran yang bisa memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan insight, memberikan inspirasi, memberikan solusi, ada selain Quran. Tapi ketika kepada Quran, maka Al-Quran adalah aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam. Ya, ini lebih baik. Ya, nah ini juga menggugah kita semua. Ya,
Mari kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama kita, tempat kembali kita ketika membahas apapun. Ya, ya memang tidak mudah, ya. Namun harus dengan keyakinan, ya, keyakinan penuh, keyakinan yang la raiba fih, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga kalau Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu itu memberikan komentar ya tentang Al-Quran, beliau katakan, kalau saja saya kehilangan ya alas kaki, ya sandal gitu ya, maka saya akan cari jawabannya di dalam Al-Quran ya. Iya. Ini bukan jawaban di mana lokasi ya si sandalnya, tentu saja tidak demikian ya, tapi bagaimana penyikapan yang benar ketika terjadi kehilangan ya sesuatu, ya barang yang dimilikinya. Ya, jadi sampai seperti itu ya, sampai hal yang sekecil itu pun ya Abu Bakar mencontohkan kepada kita untuk kembali kepada Quran. Nah, termasuk tema kita hari ini, insya Allah eh, juga kita akan coba lihat dari Al-Quran. Saya senang dengan temanya, jadi membuat saya harus riset ya, riset sedikit-sedikit ya, ya riset sedikit lah ya untuk tema ini. Ternyata menemukan sesuatu penemuan yang baru ya, insya Allah. Nah, ketika bicara tentang tema meraih cinta Allah, maka di dalam Al-Quran ternyata ya Allah menyebutkan ya Allah ya innallaha yuhibbu ya, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai ya. Kemudian nanti ada juga innallaha la yuhibbu ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai ya. Jadi ada dua kondisi yang bertolak belakang gitu ya. Ya, ternyata ada kelompok-kelompok manusia ya, yang Allah tidak menyukainya. Itu ada 11 kelompok. Ada mu'tadin yang melampaui batas, ada yang fasad yang merusak, ada yang asim yang dosanya berulang-ulang dan banyak ya, berbuat dosa gitu ya. Kemudian juga kafir, zolim, flexing ternyata ada nih ibu-ibu ya. Tidak hanya istilah zaman now saja ya yang pamer ya. Flex ini pamer kekayaan ya. Ternyata ada juga ya. Dalam ayat Quran menjelaskan ya, tapi tentu saja bukan kalimatnya dengan innallaha la yuhibbu fleksinin gitu. Ya, tidak hanya tidak seperti itu ya. Tentu saja dengan bahasa Arab ya. Ya, mukhtar ya. Mukhtarun ya apa namanya? Istilah ayatnya ya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka pamer gitu ya. Ya, flexing. Juga Allah tidak suka kepada orang yang khoinin, yang khianat, kepada orang-orang yang mufsid, sama juga ini yang merusak, pada orang-orang yang berlebihan, yang musrif, ya. Orang-orang yang sombong, mustakbirin, orang-orang yang farihin. Ini juga sama ya, sombong dan pamer. Nah, itu kelompok manusia yang tentu saja harus kita hindari ya. Dan ada 8 kelompok manusia yang ternyata Allah ulang-ulang dalam ayat Quran bahwa Allah mencintai, menyukai mereka. Nah, ini yang ingin kita bahas ya. Saya tidak mengada-ngada ya ini dengan kok jumlahnya ada 8 ini. Ini Pak Agus mungkin cocokologi gitu ya. Sama sekali tidak cocokologi ya. Tahun politik ya, jadi dicari-cari ya nomor 8 enggak. Enggak ada kaitannya sama sekali ya. Nah, ini coba kita lihat, kita akan coba tadaburi, kita renungkan ya 8 kelompok manusia ini, dan kita berharap kita bisa masuk dalam kualifikasi. Apakah 8-8-nya kita masuk? Apakah sebagiannya kita masuk? Minimal salah satu saja dari 8 kelompok manusia ini yang Allah cintai, kita bisa masuk kualifikasinya. Nah, ini ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama adalah kelompok al-muhsinin ya.
al-muhsinin. Ada 3 ayat saya temukan, ya, ya ungkapannya mirip-mirip lah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Satu lagi juga sama seperti itu. Ibu-ibu, satu yang menarik mungkin ya sebelum saya lanjutkan, yaitu ketika Allah ya, bicara tentang cinta atau menyukai, ya menyukai atau mencintai, ya yuhibbu ini, ya, maka tidak pernah Allah menyebut kalimat atau ayatnya dengan saya mencintai. Ya, saya mencintai orang-orang muhsin. Saya mencintai orang-orang muttaqin. Itu tidak pernah ya ayatnya menyebutkan dengan kata ganti orang pertama. Ya saya atau aku itu nggak pernah. Kan kalau disebut aku berarti dekat. Ya Allah sedang bicara langsung gitu ya. Ya aku cinta kamu. Wah, itu nggak pernah begitu ternyata gitu. Juga dalam ungkapan Allah tidak menyukai, ya, itu juga sama. Allah tidak menyukai itu tidak pernah dengan menggunakan aku. Ya, aku tidak menyukai gitu ya. Itu nggak ada. Ya. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ternyata untuk mendapatkan ya cinta Allah itu berjarak dan berproses. Ya, karena Allah tidak pernah ngomong ya, bicara dengan kata gantinya aku gitu ya, bicara langsung begitu nggak pernah. Tapi selalu dengan dia, ya. Sesungguhnya dia mencintai orang-orang muhsinin dan dia mencintai orang-orang muttaqin itu. Atau disebut Allahnya ya, Allah mencintai, Allah menyukai. Artinya ini sesuatu yang butuh proses ya. Nah, siapa orang-orang muhsinin ini? Secara makna katanya ya, muhsin ini adalah orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya, dan juga orang lain. Muhsin ya. Ya. Jadi eh, Allah menginginkan hamba-hambanya itu tidak egois ya. Hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Allah nggak suka ya. Bahkan itu belum tuntas ya. Ya, karena di surat yang lain ya, di misalnya di At-Tahrim ya, surat yang ke-66, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro ya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu ya. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum ya, dan keluarga kalian. Jagalah diri kalian, nanti ke dalam dulu dirinya sendiri, wa ahlikum dan keluarga kalian ya naro dari api neraka ya. Nah, jadi konsep ini dalam Islam ya selalu diulang-ulang dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain ya. Tapi lagi-lagi ini yang tadi hasil riset kecil-kecilannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. eh Pertama, ketika bicara muhsin, itu awal ayatnya di Al-Baqarah 195, ini ada perintah untuk berinfak. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jadi ternyata muhsin ini kaitannya dengan membelanjakan harta atau berinfak fi sabilillah. Ya Allah, ya, ini yang mungkin topnya ya, muhsin ini kualifikasinya begini. Punya kebiasaan yang ya, dia anfaqo yunfiku ya, berinfak. Kemudian di surat Ali Imran ditambahkan, diulang lagi ya, sebelum diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan tentang alladzina yunfiquna
Fisaroi wadorro. Orang-orang yang menafahkan hartanya dalam kondisi yang lapang maupun sempit. Tuh. Kemudian wal kazimin al ghaiz, ya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Ya, jadi ternyata kalau orang nggak bisa menahan amarah ya dan melampiaskan begitu saja, dia terlepas dari status muhsin. Dia nggak bisa lagi ya menjaga atau memberikan kebaikan kepada orang lain dengan kemarahannya itu. Gitu. Hari ini kita banyak ya berseliweran gitu, apakah di FYP, apakah di apa namanya eh, di gadget kita gitu ya. Ya tiba-tiba kita ada gitu ya. Ini orang lagi ribut di jalan gitu ya, nggak bisa nahan amarah ya. Ya, gara-gara senggolan turun dari kereta api misalnya. Wah itu ya jadi ngamuk gitu ya. Ngamuk dalam antrian, ngamuk dalam macam-macam ya. Wal kaziminal ghaidh. Ya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata muhsinin ini bukan aktivitas yang ece-ece, tapi aktivitas yang memang butuh, ya butuh effort, butuh ikhtiar yang tidak ringan. Ya. Memaafkan, kemudian menahan amarah. Ya. Memang enaknya mah langsung dijelegerkan gitu ya, langsung wah dihabiskan gitu ya, udah selesai. Gitu. Tapi ya beginilah Al-Quran memberikan arahan kepada kita, ya muhsinin. Nah ternyata Ramadan dengan kita berpuasa, ya insya Allah nggak kita bisa punya kemampuan lebih untuk wal kaziminal ghaidh, ya menahan amarah. Gitu. Ya apalagi menjelang maghrib ya, mau marah gimana tenaga udah empot-empotan gitu ya. Nih berarti puasa ini Ramadan ini Masya Allah ya mengajak kita menjadi hamba-hambanya yang ya minal muhsinin ya insya Allah. Baik. Yang berikutnya yang kedua, Allah mencintai hamba-hambanya yang at-tawwabin. Ya, at-tawwabin. Ya, di ayatnya ini cantik ya. Surat 2 ayat 222. Nah, ini. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbu. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai siapa? At-tawwabin. Orang-orang yang bertobat. Ini terjemahannya gini aja ya, bertobat ya. Ya, terjemahannya bertobat aja gini. Padahal ya, di balik pemilihan kata at-tawwabin ya, ini ada begini ya aslinya. Ya, tawab ya. Tawab ini eh, versi hiperbol ya. Dari orang bertobat ya. Orang bertobat tapi hiperbol ya. Bertobat itu kan kembali ya, balik lagi gitu ya. Ya, itu taubat ya. Jadi balik lagi kembali gitu. Tapi dengan ada tasdid, tawab gitu ya. Ini menunjukkan kembalinya tidak hanya sekali. Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Ya, jadi tapi jangan disalahartikan ya. Oh, Allah kan menyukai orang yang balik lagi. Jadi aja nanti berbuat dosa, bertobat lagi, berbuat dosa, tobat lagi, tobat lagi. Bukan begitu ya maksudnya. Ya dijaga tentunya ya, kan begitu. Ya, tapi di sini menunjukkan bagaimana karunia Allah yang begitu besar. Ya, kan kalau kita ya ibu-ibu ada orang yang menzolimi kita, menyakiti kita sekali ya, kemudian minta maaf ya, kita maafkan. Dua kali ya, diulang lagi, minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau sudah terus-terusan begitu, ya kita juga bosen ya sebagai manusia. Manusiawi gitu, bosen. Ah, iya mah tobat sambal gitunya istilahnya. Tobat sambal ya, gitu. Ya.
Tapi bagi Allah nggak ada istilah tobat sambal. Kamu balik lagi yang ke 100 kalinya, tetap akan diterima. Ya, tetap akan diterima. Dan Allah menyukai, mencintai orang yang dengan kesadaran balik lagi kepada Allah. Ya, Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, Masya Allah ya. Nah, kita di Ramadan ini juga sama ya. Apalagi di akhir Ramadan ini, doa yang lebih banyak kita panjatkan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu doa ya untuk minta ampunan, ya, minta untuk dihapus ya dosa-dosa kita. Nanti ada perbedaan ya jamaah rahimakumullah antara eh, al-afu ya, dengan magfirah. Nah, dengan magfirah. Kalau magfirah ampunan, kalau al-afu ampunan juga. Ya, apa bedanya? Ya. Al-afu ini lebih besar ya daripada magfirah. Kalau magfirah itu ditutupi ya. Helm dalam bahasa Arab itu migfar, migfar. Jadi alat untuk menutupi ya, migfar. Ya. Jadi wajah kita jadi ketutup itu dengan migfar, nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, tapi misalnya ya, contoh yang lain dari migfar yang artinya penutup gitu ya. Kalau seseorang punya kendaraan ya, punya mobil lah katakan. Kemudian ada penutup mobilnya gitu. Itu juga migfar. Tapi kan masih kelihatan bentuknya. Ya, panjangnya masih kelihatan. Tingginya mobilnya masih kelihatan gitu. Rodanya ya bannya 4 masih bisa kelihatan. Ya. Jadi meskipun ketutup tapi masih kelihatan bentuknya. Itu magfirah gitu ya. Ya. Tapi kalau al-afu itu bukan saja diampuni tapi dihapus, di delete ya. Bayangkan kita di yaumul hisab ya, semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Itu nanti di absen ya satu demi satu kemudian disebutkan semua amalnya, amal baik, amal buruknya gitu. Ya, kalau masih ada kan ya mendapatkan magfirah ya ini dosa tapi sudah diampuni. Dosanya apa gitu ya. Mungkin disebutkan gitu ya. Dulu pernah berbuat apa gitu ya. Membentak orang tua misalnya. Ya, nggak sama Allah ya. Kemudian tapi sudah diampuni. Tapi masih tertulis, masih disebutkan ya. Tapi kalau udah di al-afu ya, ya itu kalau sudah mendapatkan itu ya sama sekali sudah dihapus ya dihapus. Nah, ini. Baik. Yang ketiga, kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah al-mutatahhirin, al-mutahhirin. Nah, sebelum ke sini saya balik ke ayat yang tadi, tapi pembahasannya tentang al-mutahhirin. Jadi di ayat 222 Al-Baqarah, ya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ada, yaitu orang-orang yang mensucikan diri, ya, mutatahhirin. Ya, ini bisa dalam artian membersihkan, mensucikan diri secara fisik atau juga spiritual, maknawiyah. Ya, ya hatinya, jiwanya disucikan, dibersihkan. Ah, ini. Ya. Tapi memang menarik ya, bagaimana ayat Quran itu eh, berkorelasi ya, berkaitan dengan eh, ayat-ayat yang lain atau bahkan juga di ayat itu sendiri gitu ya. Ini kan ending ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi awal ayatnya bicara apa? Ya, wa yas'alunaka anil mahid. Oh, tentang haid geningan gitu ya. Ya, kul huwa adan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jadi jangan mendekati ya perempuan yang sedang haid. Ya. Jangan mencampurinya maksudnya.
sampai nanti hatta yathurna, sampai mereka suci. Ya, ya faida tatoharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, ini kan ya bicara tentang rumah tangga. Ya, bagaimana secara implisit seorang laki-laki di sini ya harus bisa menahan. Ibu-ibu ya namanya laki-laki kalau sudah ada kebutuhan ini ya udah rungsing aja gitu. Ya, makanya kalau rumah tangga sehat ya kebutuhan yang seperti ini juga terpenuhi dalam rumah tangga, maka insya Allah itu rumah tangga yang minal mutatahirin. Si suaminya tidak akan neko-neko di luar, istrinya juga ya bisa bermanja-manja kepada suaminya. Gitu. Ya, wah itu keren banget ya Al-Quran. Dan silakan dibuka di Al-Baqarah 187. Ini ya, ayat puasa, ayat tentang puasa. Yang di 187-nya itu ternyata wahillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ya, ketika menyebutkan ya dihalalkan pada malam-malam puasa, ya halal nih di malam puasa itu. Begitu ngong adzan, ya kan pikiran kita itu pasti ya iftar lah, takjil lah, bala-bala lah, kolak lah, pisang goreng lah, macam-macam ya. Kurma mah nanti nomor sekian ya. Dan wajib mah bala-bala ya. Dan kurma mah sunnah gitu. Tapi ayat Qur'annya bukan bicara tentang makanan dan minuman. Ya, tapi bicara tentang bangun harmonisasi rumah tangga. Rafasu ila nisaikum. Ya, segera itu. Cumbui, rayu, ya pasangannya gitu. Ya, ya sodakollah ya. Jadi dalam kondisi puasa, spiritual itu meningkat, itulah waktunya untuk menguatkan hubungan harmonis di rumah tangga itu. Ya, tidak cukup dengan arafas, tapi juga hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Itu masih bicara tentang itu juga. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Tentang itu juga. Ya. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Tentang itu juga gitu. Ya, hubungan itu juga gitu, bercampur itu juga. Ya, Masya Allah ya. Jadi saya merenungkan gitu ya. Ya Allah, kenapa ada al-mutatahhirin ini di ayat 222? Ya. Jadi begitulah Islam ya memagari ya, kehidupan orang-orang beriman dari fitnah yang luar biasa besar dan ada di mana-mana ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kalau rumah tangga punya daya tahan ya. Jadi ada ketahanan keluarga ya, RKI lah apa namanya ya. Memang betul di situ sumber kekuatan umat ini. Ya individunya sudah soleh, soleha, kemudian rumah tangganya juga sudah ya kuat gitu ya. Maka inilah ya sel-sel terkecil yang nanti akan memberikan warna terhadap masyarakat yang lebih luas. Ya, sampai nanti dalam kehidupan bernegara ya, seperti itu. Jadi al-mutatahhirin. Sedangkan di surat At-Taubah ya, ini bicara tentang apa? Al-mutatahhirin ini. Ternyata bicara temanya tentang masjid. Ya, temanya tentang masjid. Memang ciri orang yang ya punya apa membuktikan dirinya ya ingin membersihkan ya jiwanya membersihkan diri memang selalu terpaut dengan masjid ya ya jadi al-mu'allafu bil masajid itu kan satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat itu ada orang yang hatinya itu terkait selalu dengan masjid ya sudah pastilah karena masjid adalah rumah Allah pasti suci, maka orang yang sering datang ke tempat yang suci, inilah orang yang punya semangat untuk mensucikan dirinya.
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Perhatikan kata yang dipilih bukan mutatahhirin. Aslinya seperti yang tadi di sini. Nih, mutatahhirin ini ya. Ada huruf ta sebelum huruf to. Ya. Tapi pada At-Taubah tidak ada huruf ta-nya. Tapi langsung diidghamkan dengan tasdid ke huruf to. Ya. Ini menunjukkan semangat yang begitu besar. Ya. Hilang satu huruf ya. Mutahhirin. Ya, wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan juga lebih sulit pembacaannya karena ada tasdid dua kali. Ya, jadi membersihkan diri dengan wasilah masjid. Ya, tentulah kalau sudah di masjid kan nggak mungkin nyanyi-nyanyi. Yang ada nanti baca Quran, diskusi hal yang baik-baik. Di masjid nggak mungkin gibah, ya nggak mungkin. Kalau ada ya aneh aja gitu ya, nggak mungkin. Ya pasti yang bersih-bersih. Nah ini. Kalau semuanya lingkungannya sudah bersih, apa, iya, ekosistemnya sudah bersih, ya, ya sudah dia akan terbawa bersih. Jadi terdetoks ya dengan lingkungan yang bersih. Ya. Nah ini ya, dan alhamdulillah Ramadan ini semua kaum muslimin itu diajak untuk lebih banyak ke masjid. Masjid kelihatan rame, ya rempeg gitu ya, penuh gitu ya. Ya tapi nanti makin luas ya. Hari-hari terakhir ini. Ini Ramadan semua kita dapatkan. Yang keempat, Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, ya, bertakwa. Ini ada 3 tempat, tapi saya cukup sebutkan 2 di sini. Di surat Ali Imran ayat 76. Ya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muttaqin yang bertakwa. Ya. Dan ini kan yang menjadi goalnya puasa. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Bayangkan ya. Ya, puasa tujuannya adalah menjadikan kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang dicintai oleh Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Saya pernah bahas ya, takwa itu bukan sekedar takut ya. Takut kepada Allah ya, takwa kepada Allah, takut kepada Allah bukan. Tapi takwa itu aktivitas melindungi, memproteksi sesuatu yang berharga, bernilai tinggi. Ya, melindungi. Dan bukan juga urusan kendaraan, nanti dikunci itu karena berharga, ya dikunci ganda. Nah, itu melindungi, memproteksi itu takwa iya, tapi bukan hanya itu. Ya. Tapi bagaimana yang bernilai lebih tinggi daripada itu kita jaga. Misalnya hidayah. Hidayah selama Ramadan ini ya, kita dimudahkan oleh Allah bisa sholat tepat waktu. Itu kan berharga banget. Ya, kita harus jaga. Nah, itu namanya takwa. Ya. Kemudian kita bisa bangun lebih awal. Itu kan mahal itu. Berharga, bernilai tinggi. Kita jaga, itulah takwa. Ya. Kemudian juga membangun hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Ya. Mencari keriduan suami, berbuat baik kepada istri, pasangannya, ya, supaya tidak marah, tidak ngambek, supaya tentrem gitu ya. Suami pulang, mungkin di tempat kerjanya kredit ya banyak masalah, ya ditenangkan gitu ya. Padahal si ibu juga sama, sebetulnya banyak masalah di rumah ya. Tapi karena ingin menjaga hubungan ya dengan suami supaya tetap baik, itu takwa namanya, ya. Nah, begitu. Nah, ternyata dalam tema apa Allah bicara tentang ketakwaan ini ya. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ternyata bicara tentang menepati janji. Masya Allah, ini memang tidak mudah. Menepati janji. Janji apa saja? Aufa bi ahdi. Janji apa saja? Ya, kita pernah berjanji kepada
ya anak, ya kita tepati. Berjanji kepada orang tua, berjanji kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya. Ya, ya menepati janji. Ya. Artinya kan kalau janjinya itu dijaga, ditepati, berarti menjaga hubungan, memproteksi hubungan, menjaga, melindungi hubungan. Itu memang aktivitas takwa. Itu aktivitas takwa gitu. Kita ini kan butuh banyak bala bantuan ya, butuh banyak saudara ya. Ya, jadi 1.000 saudara, 1.000 sahabat itu masih kurang. Yang beda kalau satu musuh itu sudah kayaknya membuat kehidupan kita rumit gitu ya. Kepikiran terus itu. Tadinya bestian tapi sekarang jadi nggak bertegur sapa itu kepikiran terus. Ya, pengalaman pribadi saya juga masalahnya. Padahal cuma satu gitu ya. Ya Allah, kok bisa begini? Gimana cara memperbaikinya gitu. Itu ya. Kemudian di surat At-Taubah ayat yang keempat ya, innallaha yuhibbul muttaqin, bicara tentang apa? Sama ya. Fa'atimu ilaihim. Nah, ini bicara tentang menepati janji. Ya. Jadi memenuhi janji ini. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak seiman. Ya, jadi perjanjian itu bukan sekedar dengan orang-orang beriman saja, ya, tapi dengan yang belum beriman, ya bisa membuat perjanjian MOU gitu, ya, dan itu ditepati, ya, dijaga gitu. Kan seringkali ya kita baca sirah, ya, karena Rasulullah itu mencontohkan menepati janjinya, ya. Ternyata ada orang Yahudi yang masuk Islam gara-gara itu. Tidak didakwahi dengan secara verbal, secara lisan, tapi dengan akhlak, ya menjaga kesepakatan, menjaga janji. Itu ya. Sahabat juga begitu. Ya, bisa memasukkan orang ke dalam agama ini, ke dalam Islam, dengan komitmen memenuhi janji yang sudah disepakati. Ini ya. Jadi memang mutakin ini luas banget cakupannya, tapi terutama bab yang ini, ayat Quran menyebutkan cinta Allah kepada orang-orang muttaqin terkait dengan menepati janjinya. Kemudian yang kelima, wallahu yuhibbus sabirin. Ya, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar, sabirin, yang sabar. Ya. Nah, dalam konteks apa sabarnya ini? Ya, saya hanya menemukan satu saja. Bahwa Allah mencintai, ya yuhibbus sabirin, hanya satu ayat ini aja. Ya. Konteksnya adalah ini di Ali Imran. Ya. Ali Imran ini surat yang memberikan catatan komentar tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. Ya. Yang sudah jelas ini menguji kesabaran para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Ya. Kan sesudah berangkat 1.000 pasukan, ternyata ada upaya-upaya dari dalam ya, untuk menggagalkan ya, sehingga ada 300 pasukan yang desersi. Itu kan menggoncang soft ya, barisan kaum muslimin. Kemudian dalam peperangannya di perang Uhud itu dibagi pos-pos. Ada pasukan pemanah yang diwanti-wanti jangan turun kecuali saya sudah kasih ya aba-aba atau perintah. Ya, ternyata tergiur dengan ya rampasan perang yang teronggok begitu saja, jumlahnya sangat banyak. Dikiranya sudah selesai peperangan. Ya, tidak taat karena tergoda dengan ya amwal, dengan harta. Sabar, ya, sabar dalam kondisi begitu. Ya, ya. Kemudian setelah itu ya, kan diserang oleh Khalid bin Walid ya, pasukan pemanahnya itu. Jadi dalam episode ini kaum muslimin kemudian terpukul sampai dikabarkan Rasulullah SAW wafat. Ya. Tapi
Setelah itu kembali ke Madinah, ya, kemudian Rasulullah mengajak kembali itu pasukan yang masih cedera itu untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, ini yang diajak, bayangkan. Sudah capek, letih, lesu, masih luka-luka belum kering, diajak lagi berangkat oleh Rasulullah. Ya, dan mereka tetap taat dalam kondisi yang berat seperti itu. Nah, inilah kesabaran dalam konteks yang Allah sukai, Allah cintai gitu. Kesabaran yang sangat tinggi nilainya ya dalam perjuangan. Ya, yang habis-habisan kan di situ. Ya, walau alam ya kalau di Bandung Raya ini ada ya kader dakwah yang sampai menjual macam-macam ya demi dakwah siasahnya. Ya, ya semoga Allah ganti. Ya, ya seperti itulah ya perjuangan. Jadi bukan ditakol, diteke gitu ya. Ah, saya mah sabar we gitu, bukan yang begitu. Itu mah teke baliknya. Yang keenam, ya saya agak percepat. Allah mencintai orang-orang yang al-mutawakkilin. Ya. Jadi ini orang yang mempercayakan ya, keputusannya kepada Allah. Setelah berikhtiar, membuat rencana-rencana, kemudian action plan, kemudian eksekusi, dan mengevaluasi hasilnya. Dan menyerahkan semua hasilnya dan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi tawakal itu begitu. Ya, yang penting ranah kita adalah ikhtiar. Ranah kita adalah mengumpulkan asbab. Sebab-sebab faktor-faktor turunnya pertolongan Allah, datangnya kemenangan, datangnya pertolongan gitu. Itu saja tugas kita. Tapi kalau Allah menentukan, ya keputusannya adalah belum sekarang ya nggak apa-apa juga. Ya, nah orang tawakal tuh ya udah, ya nggak nggak kemudian jadi baperan gitu ya. Ah bener kan saya nggak bisa kan, tuh bener kan nggak bisa gitu. Gitu. Nah di sini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fazon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wah, ini di surat Ali Imran lagi ternyata. Ya, Masya Allah. Jadi perang Uhud, peperangan yang pertama kali disebutkan dalam ayat Quran. Ya, sedangkan perang Badar nanti di surat Al-Anfal. Saking banyaknya pelajaran di perang Uhud, ya, dan saking melimpahnya cinta Allah kepada kelompok orang-orang yang ikut di perang Uhud. Nah, di sini kita temukan juga, ya. Al-mutawakkilin. Yang ketujuh, dua lagi. Allah mencintai orang-orang yang al-muqsitin. Muqsitin ini orang yang berlaku adil. Ya. Tapi adil ada juga kan, adil, al-imamul adil, ya. Ya, pemimpin yang adil. Tapi muqsitin ini apa? Wah, ini keren ini. Di surat Al-Hujurat, ya, ada situasi dua kelompok orang sedang berselisih. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ya iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi perintah untuk mendamaikan kedua kelompok orang yang berselisih. Ya. Nah, kemudian misalnya gini, ya, maaf, ini kelompoknya kelompok A dan B gitu ya, nah, lagi berselisih, ya. Kemudian kita damaikan dan kita kan berada di tengah-tengah, ya. Jadi kalimatnya fa'aslihu bainahuma, ya. Mana ini nih, fa'aslihu bainahuma, ini ya, fa'aslihu bainahum. Oke. Jadi sudah bayangan saya ya, ayat ini memberikan ilustrasi ya, gambaran ada dua orang yang sedang ribut gitu ya, sama-sama orang beriman. Nah, kita damaikan tapi di ruang private. Jangan di ruang publik. Ruang private gitu. Oke ya, udah ya, damai ya. Si A oke terima, si B oke damai. Oke. Dah gitu. Nah, tapi setelah itu
fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra. Misalnya si A ini berkhianat dan dia tetap melanggar apa yang sudah disepakati, ya, dan dia memerangi si B lagi, gitu. Maka kita dalam kondisi seperti ini, ya, mendamaikan lagi itu sudah tidak seperti mendamaikan pada kondisi yang pertama. Kondisi pertama kan kita bisa berada di tengah-tengah, ya, kita mendamaikan. Tapi dalam kondisi kedua, si A-nya ngangkrang, si A-nya melanggar perjanjian yang sudah dibuat di ruang private. Maka kita cenderung, ya, manusiawinya kita berada pada posisi B. Kita ada di sini kan pasti gitu. Ya, bongana si A anu salah kan. Ketahuan aya nama si A anu salah. Nah, ini perhatikan ayatnya. Allah luar biasa keren banget. Ya. Nah, maka kalimat yang dipakai adalah fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Sama ya dengan di atas, fa aslihu bainahuma. Ini sama dengan yang di atas ini maksud saya. Ini, ya. Ya. Disuruh untuk didamaikan. Ya. Tapi ada tambahan bil adli wa aksitu. Ini coba bil adli wa aksitu. Di situ ada adil, ya. Bil adli dengan adil, wa aksitu berlaku adil. Jadi, ya, bil adli ini ruang private tersembunyi gitu, orang banyak nggak tahu, ya, halayak ramai nggak tahu, didamaikan di situ. Tapi karena dalam kondisi sekarang adalah si A-nya ya melanggar harus di publik. Nah, wa'aksi itu adalah di ruang publik. Masya Allah, ya. Jadi kita dituntut untuk beradil, ya, berlaku adil dalam kondisi private ataupun di ruang publik. Ya. Nah, innallaha yuhibbul muqsitin. Berat banget kan sebetulnya. Kita udah memihak kepada si B dalam situasi yang kedua. Ya. Makanya jangan di ruang private lagi kalau udah begitu. Di ruang publik selesaikannya. Gitu. Masya Allah, ya. Ini muqsitin. Ya. Sulit memang, ya, untuk bisa berlaku adil. Jadi bukan urusan apa istri lebih dari satu ya berlaku adil, bukan. Ya. Tapi yang Allah cintai dalam kondisi begini, mendamaikan orang. Ya, ya nanti kalau yang mendamaikan misalnya kita, ternyata juga harus ikut memihak. Ya, salah satu, ya tetap ya harus menjaga keadilan itu. Terakhir, ini yang favorit saya. Ini paling unik. Ya, apa uniknya? Uniknya adalah kalimat sesungguhnya Allah mencintai itu di awal ayat. Kalau yang tadi semua itu di akhir ayat, semuanya di akhir ayat. Hanya ini satu-satunya. Allah mencintai, menyukai itu di awal ayat. Ya Allah, gitu. Ya. Berarti ini prime. Ya, ini betul-betul high class, ya. Ini super duper. Nah, untuk siapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, menyukai, alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allahu Akbar, ya. Ini ternyata. Dan Allah menggunakan yuqatiluna. Ini fi'il. Ini fi'il. Sedangkan yang tadi, sobirin, muksitin, muttaqin, muhsinin, itu semuanya isim. Semuanya isim. Tapi khusus di sini, ya, Allah menggunakan fi'il. Kalau isim itu permanen. Ya, permanen. Tapi kalau fi'il, temporer. Ya. Tapi di sini fi'il yang dipakai adalah fi'il mudhari. Menunjukkan apa? Istimror. Berkelanjutan. Ya, istimror, ya, dan berproses gitu, terus itu meningkat gitu.
Ya, Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, berperang di jalannya, sofan, dalam barisan yang teratur rapih. Sof, barisan, ini terminologi yang ada di dunia militer. Sok aja ya ibu-ibu ya, kalau ada hansip kan, siapa? Siap gerak gitu. Harus lurus ya, militer dan sholat. Dalam urusan sholat kan, dua hal ini. Itu, Masya Allah. Ya. Nah, ini ternyata. Nah, kita supaya mendapatkan cinta Allah yang spesial ini, memang nggak boleh sendirian. Semua yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu dalam bentuk jamak. Ya, muttaqin jamak, sobirin jamak, muhsinin itu jamak. Di sini juga sama. Ya, yuqatiluna itu jumlahnya banyak ya, fil mudhari, mereka. Ya. Dalam tapi meskipun banyak, itu bersoft. Namanya soft itu rapat. Namanya rapat itu pasti ada gesekan-gesekan. Gitu. Nah, kenapa Allah suka? Karena orang itu berdekatan erat, terjadi gesekan tapi tidak merubah barisan itu yang teratur itu. Ya, tidak membuat jadi naon maneh mah gitunya. Ya. Jadi sabar dengan gesekan-gesekan yang terjadi. Gitu ya. Dalam sholat kita juga harus sabar. Ya. Kita baca dalam hati pelan-pelan, sebelahnya baca dalam hati tapi tarik gitu kenceng. Ya si empok mah gitunya nih tarik pisan nih jadi kaganggu ya gitu ya, harus sabar ya. Ya kita kan nggak mungkin udah Allahu Akbar kemudian pindah aja gitu ya gara-gara kondisi begitu ya, enggak. Ya kita belajar untuk lebih khusyuk di situ ya. Sofan ya, ini yang menjadi penyebab, asbabnya ya, sebabnya melahirkan mahabbatullah ya, cinta Allah. Jadi dekat-dekatan, tidak jauh-jauhan, tapi sabar dengan gesekan-gesekan yang terjadi. Ya, seperti apa? Bunyanum marsus ya. Bunyanum marsus ya. Jadi bangunan yang tersusun dengan sangat kokoh. Nah, itu 8 kategori orang-orang, kelompok orang yang Allah cintai, ya, Allah sukai mereka. Ya, semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali, ibu-ibu, ada satu Asmaul Husna ya, dari nama-nama Allah yang paling baik, itu yang terkait dengan kasih sayang atau cinta Allah, yaitu Ar-Rahman. Ini adalah nama Allah yang bicara tentang cinta dan kasih sayang Allah. Ya, Ar-Rahman ini berarti zat yang sangat sayang banget pisan kepada kita semua. Ar-Rahman. Ya. Nah, kita merasakan kasih sayang Allah itu banyak banget kepada kita. Gitu ya. Maka kalau disebutkan bahwa Ar-Rahman, ya, Allah yang sangat sayang kepada kita, bayangan kita kan macam-macam. Bisa Allah tuh sayang banget ya, anak saya keterima ya SNBP ya, jadi masuk kuliah tidak bayar lewat jalur prestasi. Wah, itu kita rasakan sebagai kasih sayang Allah yang terbesar saat ini misalnya. Ada orang yang sempat terkena COVID sangat berat misalnya, tiba-tiba diberikan kesembuhan oleh Allah. Mungkin dia merasa itu sebagai kasih sayang yang terbesar buat dirinya gitu. Macam-macam gitu. Nah, tapi Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, ini. Kemudian setelah itu menyebutkan ranking pertama tentang kasih sayang Allah yang terbesar bagi kita semua adalah Allamal Quran. Ya, Al-Quran. Jadi bentuk kasih sayang Allah yang paling besar itu ternyata Al-Quran. Dan bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan Al-Quran. Ya. Jadi kita harus bisa merasakan Al-Quran adalah sebagai cinta yang terbesar Allah kepada diri kita.
Dengan Al-Quran kita jadi terbimbing, ya. Kita jadi tidak tersesat arah kita, kehidupan kita. Ya, kita beriman kepada hari akhirat, adanya hari pembalasan. Kita beriman dengan adanya surga dan neraka, adanya malaikat, ada balasan baik dan buruk, ada mizan, ya, macam-macam, ada jannatul firdaus itu. Kita beriman. Kita beriman juga keadilan itu nanti di akhirat, tidak di dunia ini. Itu gara-gara Quran yang ngasih informasi-informasi itu, hidup kita jadi tenang gitu. Bab rizki juga Al-Quran menyebutkan, Allahu yabsutu rizqo lima yasha'u wa yaqdir. Jadi Allah yang membagi-bagikan rizki itu kepada yang dia kehendakinya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih cukup gitu. Ya udah, mungkin saya termasuk yang cukup, karena bisa jadi kita nggak kuat, ya. Walau basatallahu rizqo labagaw fil ardi. Itu kalau diluaskan rizki itu, nanti ada labagaw fil ardi. Ada orang-orang yang melampaui batasan. Flexing lah, pamer kekayaan lah, seperti Korun gitu ya. Yang menyakiti masyarakatnya dengan dia pamer kekayaan. Jalan ke sana kemari, yang ditenteng itu. Misalnya tas dengan harga ratusan juta gitu ya. Ya persis kan, di zaman sekarang juga banyak korun-korun yang seperti itu gitu ya. Nah itu kalau kita sikapi dengan Quran, ya itu kan Allah yang bagi-bagi, bukan karena dia yang pinter bisnis, bukan. Allah. Ya. Nah inilah bimbingan Al-Quran, ya, pengajaran Al-Quran yang merupakan rahmat, kasih sayang, cinta Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Ya, semoga ya kita semua bisa terus ya merasakan hal itu, dan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa senantiasa hidup bersama Quran, baik tilawatan, hifdon, tadaburan, wa amalan, wa da'watan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz telah memberikan materinya dan juga Ustaz tambahan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi salah satu karakter